Ya puji Tuhan ya, kita beberapa hari ini tentunya sudah mendengar pesan yang Tuhan berikan bagi kita, baik apa yang sudah disampaikan Bapak Gembala pada hari Minggu dan juga beberapa rekan pengkhotbah ya dalam beberapa hari ini. Nah, judulnya adalah kebangunan adalah kunci pemulihan. Ya. Revival is the key to survival. Nah, ketika tadi pagi saya mencoba untuk merenungkan kembali ya, tiba-tiba diingatkan dengan kata survival. Ya, survival itu kan dari survive, artinya bertahan. Mungkin yang Tuhan mau adalah bagaimana kita ini diajar untuk bisa menghadapi berbagai situasi ya. Karena kan kalau kita baca inti pesan Tuhannya ini kan dikatakan Tuhan ingin orang percaya datang merendahkan diri kepada Tuhan. Tuhan sedang mengajarkan bagaimana orang percaya bersikap benar ketika situasi yang tidak mudah diizinkan terjadi. Ya, artinya hari-hari ke depan sana kita masih belum punya namanya kepastian. Tapi Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang bertahan. Orang-orang yang benar-benar mengalami pemulihan. Ya. Orang-orang yang mungkin selama ketika terjadinya pandemi 2 tahun lalu, orang-orang betul-betul nggak siap. Ya, nggak siap dengan keadaan yang akan terjadi. Ya, orang-orang begitu banyak ya, orang-orang yang mengalami kejatuhan, mengalami kegoncangan, bukan cuma orang-orangnya aja. Dunia, ya seluruh dunia mengalami perekonomian goncang dan lain sebagainya. Dan itu waktu 2 tahun itu adalah rentan waktu yang cukup panjang ya. Karena kan dihadapi hari lepas hari. Sehingga membuat orang mungkin ada yang terpuruk, ada yang jatuh, ada yang mengalami kebangkrutan, ada yang mungkin kehilangan orang yang dikasih dan lain sebagainya. Dan di saat itu juga ya mungkin ada banyak juga orang-orang percaya yang imannya mulai goyah, ya, imannya gugur dan lain sebagainya. Nah, ketika datang pesan Tuhan ini tentunya kan kita kemarin sudah dengar apa yang dijelaskan oleh Bapak Gembala, ya. Diambil dari 2 Tawarikh 7 ayat ke-14. 13-14 yang menjadi dasarnya. Tapi kita baca di ayat 14 dulu. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah, sebelumnya kan di ayat sebelumnya bagaimana Tuhan ingatkan, jika sekiranya terjadi yang namanya tidak adanya hujan, ya, kemudian belalang memakan habis hasil bumi, penyakit sampar. Nah, itu kan kemarin sudah dijelaskan, ya. Nanti Bapak Ibu yang belum mendengar pesan Tuhan ini bisa melihatnya di YouTube, ya. Coba kita terus ikuti, ya, jangan sampai pesan Tuhan ini seperti yang Bapak Gembala sampaikan di minggu lalu. Pesan demi pesan setiap minggu yang kita terima itu berlalu begitu aja. Oh, 2 minggu lalu, udah lupa. Apa ya yang disampaikan? Ya, kita jangan sampai seperti itu, tapi mari kita renungkan. Ya, karena pesan demi pesan Tuhan yang kita terima ini seharusnya kita bersyukur. Itu adalah tuntunan Tuhan, ya, langkah demi langkah. Tujuannya adalah apa? Saya percaya supaya kita semua punya level yang terus semakin meningkat. Ya. Nah, karena jangan sampai gugur. Ya. Jadi bagaimana kita lihat depresi terjadi, kondisi hidup yang mungkin semakin sulit itu terjadi. Ya, terjadi. Dan kalaupun mungkin hari-hari ini pemerintah masih belum ya memutuskan pandemi ini menjadi endemi, mungkin masih dalam tahap uji coba kali ya. Nah, ini kan artinya ada satu hal yang harus kita terus persiapkan, ada hal yang harus kita terus bangun di dalam kehidupan kita, khususnya kan di dalam kerohanian kita. Kita harus terus memberikan makanan yang sehat ya terhadap roh kita, supaya kita tidak mudah menjadi orang-orang percaya yang mudah goncang, ya, goncang imannya, terus pengharapannya juga goncang, imannya juga menjadi ragu akan keberadaan Tuhan, nggak percaya lagi kuasa Tuhan dan lain sebagainya. Saya percaya bahwa Tuhan memberikan pesan ini pasti tujuannya itu adalah supaya kita semua orang percaya benar-benar bisa menerima yang namanya kemenangan, ya, kemenangan yang luar biasa. Nah, pagi hari ini untuk mempersingkat waktu,
harus kita pahami lagi berkaitan dengan pesan Tuhan ini. Sebenarnya ketika saya persiapkan ini, ya ketika saya dapat dari Bapak Gembala untuk mempersiapkannya, karena kebetulan beberapa hari saya di Jakarta, sebenarnya apa yang saya sampaikan itu kemarin Ibu Elizabeth udah sampaikan. Aduh, saya bilang ini sama gitu ya dengan apa yang saya dapat tentang kerendahan hati yang harus kita miliki dan lain sebagainya. Tapi nggak apa-apa, ya kita belajar lagi, ya. Nah, yang jelas kalau kita merenungkan ayat firman Tuhan ini ya di 2 Tawarikh 7 ayat 14. Jelas yang harus kita bangun salah satunya adalah kerendahan hati, tapi disertai dengan sikap yang benar, ya. Kerendahan hati yang disertai dengan sikap yang benar itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dijalani. Kerendahan hati itu bukanlah sesuatu yang bisa terjadi cuma satu hari aja, tapi itu harus dibangun dari hari ke hari. Ya, supaya kita bisa menerima atau mendapatkan apa yang namanya kerendahan hati itu, diubahkan, ya, diubahkan. Nah, ini kan bagaimana Tuhan kan udah jelas. Kalau kita baca di ayat 14 ini, kuncinya itu udah sangat-sangat jelas. Ya. Kuncinya itu kadang-kadang mungkin kita berpikir, terlalu sulit. Ya itu karena orang memutuskan atau menganggap rasanya sulit deh mengikuti cara-cara Tuhan. Karena itu adalah apa yang ada di dalam pikirannya. Tapi saya percaya kalau Tuhan memberikan arahan, memberikan tuntunan, petunjuk, itu enggak sulit. Yang jadi masalah apa kitanya mau ataukah enggak, itu aja keputusannya. Kalau kita enggak mau ya kita enggak akan ngalami yang namanya pemulihan. Ya. Kenapa kita enggak mau? Ya pasti karena ada sesuatu yang terjadi di dalam diri kita sendiri. Ya diri kitanya ini belum beres di hadapan Tuhan. Jadi apa yang saya renungkan, saya sependapat baik apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala dan juga rekan-rekan yang lain. Itu betul-betul kita harus renungkan baik-baik Bapak Ibu. Ya. Jangan kita berpikir, ini udah biasalah saya dengar gitu. Ya. Oh ini tentang kekudusan, tentang apa, tapi mari kita renungkan lebih lagi. Ya. Mari kita renungkan lebih lagi. Karena di sini jelas kita harus punya yang namanya kerendahan hati. Ya. Kalau kita ingin bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan, kemudian kita bisa berdoa, kita bisa mencari wajah Tuhan, ya ada sikap yang harus kita perbaiki dulu di dalam diri kita, yaitu kerendahan hati. Mau enggak gitu? Tapi kalau kita berpikir, merendahkan diri, saya udah rasanya merendahkan diri, saya udah berdoa, saya udah mencari wajah Tuhan, tapi enggak ada tuh jawabannya, tapi enggak ada tuh yang terjadi. Nah, mari cek lagi, jangan-jangan mungkin kita salah memahami arti dari kata-kata tersebut. Ya. Nah, disinilah perlu yang namanya kerendahan hati. Kerendahan hati, memutuskan untuk mengambil satu perubahan di dalam hidup. Karena kerendahan hati ini kan berbeda dengan sikap. Ya. Beda dengan rendah diri. Rendah diri kan itu adalah sebuah perasaan. Ya, jangan disamakan. Kata rendah diri dan juga merendahkan diri aja udah beda artinya gitu. Jadi pagi hari ini mari kita sama-sama belajar tentang rendah hati ini ya. Jadi kita melihat ya, apa sih kalau rendah hati itu seperti rendah hati itu adalah sikap yang ditunjukkan karena kita sadar ya. Kita melalui kesadaran yang kita miliki sebagai manusia ya, bahwa kita ini adalah manusia ciptaan Allah, kita ini adalah makhluk yang fana ya. Kita ini adalah makhluk yang penuh dengan keterbatasan. Karena itu, ya kalau kita menyadari tentang hal itu, tentu kita harus bergantung sepenuhnya kepada pribadi yang menciptakan. Siapa yang menciptakannya? Ya pribadi Allah itu sendiri. Itu yang harus kita lakukan, supaya kita bisa memiliki yang namanya kerendahan hati. Ya. Jadi, kita mau belajar pagi hari ini ya, karena Alkitab juga mengajarkan tentang hal ini. Bagaimana ketika Yesus berkata ya di dalam Matius 11 ayat yang ke-29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Tetapi kan di ayat sebelumnya kita lihat, "Marilah kepadaku yang letih ya, yang lemah lesu." Itu kan artinya mungkin kondisi orang tersebut udah dalam kondisi yang letih. Kondisi lagi terpuruk. Kondisi lagi ada di bawah.
Kalau mau mengalami pemulihan, datang kepada Tuhan. Marilah, Tuhan memberikan satu undangan, marilah kepadaku. Ya. Tuhan mengajak umatnya untuk datang. Kemudian dia dikatakan belajarlah kepadaku. Ya. Karena rendah hati ini kan berkaitan juga dengan sikap hati kita ini seperti apa. Apakah kita mau mengeraskan hati ataukah kita mau melembutkan hati kita. Ya. Nah, Yesus memberikan teladan. Jadi Yesus mempraktekkan hal itu. Bagaimana ketika dia memberikan satu teladan, membasuh kaki murid-muridnya. Itu sebuah bentuk kerendahan hati. Seorang pribadi Allah, ya. Tapi mau memberikan satu teladan. Kemudian waktu Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Itu adalah salah satu sikap kerendahan hati yang sedang diajarkan kepada umatnya. Dan kerendahan hati itu adalah salah satu syarat bagaimana kita sebagai orang percaya itu harus memiliki karakter tersebut. Ya. Nah, untuk kerendahan hati itu kan jelas terbentuk karena pada awalnya orang itu punya yang namanya kesombongan, keangkuhan, tinggi hati. Ya. Ngapain lah datang sama Tuhan. Buktinya udah datang sama Tuhan, udah cari wajah Tuhan. Begini-begini aja. Nah, kadang-kadang kan pikiran-pikiran seperti itu adalah salah satu bentuk keangkuhan. Kita nggak mau benar-benar datang sama Tuhan itu benar-benar karena kita menyadarinya. Karena kemarin kan kita sudah jelaskan, yang merendahkan diri itu adalah bagaimana kita tuh seperti orang yang udah nggak punya kekuatan apa-apa. Kita sadar kita nggak mampu. Nah, cuma kan kebanyakan orang itu masih gengsi. Ya, orang masih mempertahankan keegoannya, mempertahankan mungkin keberhasilannya, kekuatannya, pengetahuannya, ya, kepandaiannya dan lain sebagainya. Sehingga selalu berpikir dengan cara pikirnya. Gak mau mencoba untuk merubahnya. Nah, ini yang menjadi masalah, ya, sehingga tidak terjadi yang namanya pemulihan. Nah, kita bisa lihat, ya, jelas yang namanya penghalang-penghalang itu untuk kita bisa memiliki kerendahan hati itu jelas adalah karena hati kita keras. Hati yang gak mau dipulihkan. Ketika kita menutup diri kita, ya, maka pemulihan itu nggak akan terjadi, revival itu nggak akan terjadi. Kita seringkali dengar satu istilah, keterbukaan adalah awal dari sebuah pemulihan. Jadi harus ada sebuah keterbukaan yang kita lakukan dulu. Keterbukaan ketika kita datang ke hadapan Tuhan. Atau juga ketika kita minta bantuan dari pemimpin rohani. Ya, minta untuk dibimbing. Itu sebuah keterbukaan, ada kejujuran. Karena apa? Karena kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi ada juga kan orang-orang yang memilih, udahlah begini aja lah. Ya. Udah nyaman dengan kondisinya, masa bodoh lah. Aku gini, ya. Jangan coba-coba untuk robah-robah, ya. Sikapku. Aku mah orangnya begini. Kadang-kadang kan ada orang yang seperti itu. Udah mengeraskan hatinya. Kita belajar dari pribadi yang namanya Firaun. Memang di situ Tuhan bekerja dalam hal itu. Tapi kita harus belajar kenapa Tuhan sampai mengeraskan hati Firaun. Kita sebagai orang-orang percaya bisa mengambil sebuah pelajaran. Karena kalau kita terus mengeraskan hati kita, maka yang terjadi ujung-ujungnya itu adalah ya hidup kita akan mengalami kehancuran, keruntuhan. Ya. Nah, itu kan semua ada di dalam, pilihannya ada di dalam kita. Kita bisa melihat satu peristiwa, ya. Bagaimana kalau orang yang tetap mengeraskan hatinya, ya. Itu yang terjadi adalah keruntuhan. Kerajaan Yehuda adalah salah satunya. Ketika Raja Zedekia, ya, menjadi raja pada waktu itu, dia memilih untuk mengeraskan hatinya. Ya. Dia memilih untuk tidak bertobat, tapi dia memilih untuk melawan kepada Allah. Ya. Ini kan sebuah kerugian kalau nggak mau punya sikap rendah hati. Ya. Kita buka di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-36, saya baca ada beberapa ayat aja ya. Nanti Bapak Ibu
renungkan kembali ya, ini dari ayat 11 sampai 21, ayat ke-11-nya. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Dan kita tahu apa yang dilakukan oleh Zedekia. Dia melakukan apa yang jahat, ya. Apa yang jahat di mata Tuhan. Ya. Nah, di sini dikatakan tidak merendahkan diri. Ya, ayat yang ke-12-nya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia. Jadi di hadapan manusia aja dia udah nganggap nggak perlulah di hadapan Nabi Yeremia. Ya, karena Nabi Yeremia datang bawa pesan Tuhan. Ayat yang ke-13. Lagi pula ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Nah, ini salah satu bentuk orang yang mengeraskan hati itu seperti ini. Sesama manusia tidak dihargai, yang terlihat tidak dihargai, apalagi pribadi Allah kalau nggak kelihatan lebih-lebih nggak dihargai. Dikatakan tidak berbalik kepada Tuhan. Dan akibatnya ya nanti Bapak Ibu bisa lihat ya. Ayat yang ke-15. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya. Karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Bagaimana pribadi Tuhan ini kan pribadi yang begitu sayang ya kepada umatnya. Jadi dia kirimkan pesan melalui utusan-utusannya. Nah, ini kan pesannya kan berbicara tentang bagaimana kita terima pesan minggu demi minggu. Itu adalah bentuk dari rasa sayang Tuhan kepada kita umatnya. Nah, apakah kita masih mau memilih untuk mengeraskan hati atau kita mau memilih, oh iya ya Tuhan, kalau gitu saya mulai memahami, saya perlu untuk memiliki yang namanya kerendahan hati. Ya. Jadi yang namanya orang yang mengeraskan hati, ya itu Amsal dikatakan akan jatuh ke dalam malapetaka. Jadi jelas, ya. Kalau kita memilih untuk terus mengeraskan hati kita, udah nggak peduli dengan perkataan Tuhan, ya yang Bapak Ibu terima adalah malapetaka. Nggak akan terjadi yang namanya revival atau pemulihan itu. Apalagi di dalam situasi-situasi yang nggak tahu seperti apa ke depan sana. Ya. Bagaimana kita bisa bertahan? Ya. Nggak akan bisa bertahan. Jadi yang terbaik adalah ya datang sama Tuhan. Ya, itu poin yang disampaikan ke Bapak Gembala. Datang sama Tuhan, mulai belajar untuk merendahkan diri. Mulai memahami, apa ya merendahkan diri. Nah, kemarin sudah dijelaskan. Berdoa. Nah, berdoa yang seperti apa? Kemudian bagaimana kita mencari wajah Tuhan. Jadi waktu kita berhubungan dengan Tuhan bukan kita cuma satu arah aja. Tapi belajar untuk memiliki satu hubungan dua arah. Ada komunikasi. Kalau kita cuma satu arah, itu kan ibaratnya kita seperti datang sama Tuhan cuma laporan. Lapor Pak, lapor Tuhan, saya begini. Ya. Nah kita nggak mau menjadi orang-orang percaya seperti itu, tapi kita belajar menantikan perkataan Tuhan. Karena kan jelas kemarin sudah dijelaskan, Tuhan itu adalah pribadi yang enggak sulit untuk ditemui. Tuhan itu pribadi yang sangat rindu, ya sangat-sangat rindu untuk bisa bercakap-cakap dengan umatnya, untuk bisa menjalin sebuah hubungan dengan umatnya. Nah itu yang harus kita terus bangun. Ya. Nah karena kita datang, kita harus imani bahwa ketika kita punya yang namanya sikap kerendahan hati ini, percayalah Tuhan itu pasti akan berikan hati. Ya, hati yang baru, mungkin hati yang keras itu ketika kita ingin, Tuhan saya minta pertolongan Tuhan, saya nggak mau ada lagi yang namanya kekerasan di dalam hati saya. Saya nggak mau punya hati yang terus dikeraskan karena diri kita sendiri gitu ya. Tapi minta ya. Dan ketika kita minta, seperti apa yang terjadi di dalam Yeskiel, Tuhan berfirman, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras
dan memberikan mereka hati yang taat. Kenapa Tuhan mau kasih itu? Jelas ada tujuannya. Ya. Tujuannya di ayat ke-20. Yeskiel 11 ini. Ya. Yeskiel 11 ayat yang ke-20 dikatakan begini. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Jadi kalau Tuhan kasih ada hati yang baru. Ya, hati yang lain, roh yang baru di dalam batin mereka. Sebenarnya kan itu diberikan ketika kita menjadi pribadi yang lahir baru di dalam Tuhan. Jadi hal-hal yang lama itulah yang harus kita buang, itulah yang harus kita tanggalkan. Mulailah kita mengarahkan diri kita, oh iya ya, ketika Tuhan udah berikan hati yang lain, roh yang baru. Ya. Ini adalah dikatakan aku akan menjauhkan dari tubuh mereka. Nah, dikatakan aku akan menjauhkan itu artinya kita itu bukan menjadi pribadi ya udah diam, berarti kan Tuhan yang akan menjauhkan, enggak. Perlu kerjasama dari diri kita sendiri dengan pribadi Tuhan. Waktu kita benar-benar mau untuk melakukannya, mulai menyingkirkan hal-hal yang tidak berkenan, disitulah ya kita benar-benar akan menjadi pribadi yang semakin hari semakin memahami bagaimana kita mentaati, ya menuruti segala ketetapan Tuhan, segala peraturan-peraturan Tuhan itu dengan setia. Sama seperti apa yang Tuhan sampaikan kepada Salomo ketika Tuhan menampakkan diri untuk kedua kalinya. Kalau Bapak Ibu bacakan di ayat-ayat selanjutnya, ya dari ayat ke-17-nya kurang lebih. Karena kan di situ Tuhan kasih rambu-rambu seperti yang dilakukan oleh Daud. Ya. Bagaimana pribadi Daud itu kan pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Tujuannya adalah supaya kalau engkau mengikuti ketetapanku, ya, dan lain sebagainya, itu kan adalah sebuah rambu-rambu yang Tuhan berikan buat umatnya. Ya, ketika kita mau belajar untuk memiliki kerendahan hati. Nah, kita belajar dari satu tokoh, namanya Daud. Ini luar biasa. Daud kan selalu katakan, selidikilah aku ya Allah. Itu satu bentuk kerendahan hati. Jadi dia gak mau mengeraskan hati, selidiki aku ya Allah, kenallah hatiku, ujilah aku, kenallah pikiran-pikiranku. Ya. Lihatkah apakah jalanku serong, ya, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Inilah sikap hati yang benar. Ketika kita terus membangun diri kita hari lepas hari, supaya yang namanya kerendahan hati itu semakin kita pahami dan kita berubah. Karena apa? Karena firman yang kita dengar, karena firman yang kita baca, karena firman yang kita renungkan. Jadi bukan cuma sekedar baca, sekedar dengar ya udah, karena itu kan mudah lupa. Tapi waktu kita merenungkan, meneliti, menyelidiki, nah disitulah sebenarnya akan ada sebuah perubahan yang kita harus terus bangun itu. Nah waktu kita membiasakan diri dengan hal itu, maka yang namanya pemulihan, revival itu pasti akan terjadi. Ya. Tanpa kita sadari pasti akan terjadi. Terus gunanya apa? Oh jelas, sangat-sangat berguna kalau kita punya yang namanya kerendahan hati. Amsal 22 ayat keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Orang sekarang lagi cari untuk menjadi pribadi yang dihormati. Tapi kalau kita sadar, kalau kita ikuti jalan-jalannya Tuhan, ikuti caranya Tuhan, Tuhan yang akan angkat, Tuhan yang akan bawa. Ini yang luar biasa. Ya. Orang berlomba-lomba untuk menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang dikenal. Ya. Tapi apakah itu yang Tuhan mau? Ketika kita punya satu sikap kerendahan hati, Tuhan yang akan bawa. Ya, ini yang luar biasa. Artinya ada satu kesepakatan dengan Tuhan. Mau bersama-sama dengan Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan arahkan. Nah, jadi kan ketika hal itu udah kita sudah kita alami, sudah kita terus kerjakan menjadi sebuah kebiasaan, maka lama-kelamaan kita semakin memahami, oh iya ya, bagaimana saya harus punya satu sikap
kerendahan hati. Ya. Itu menjadi jubah yang harus kita kenakan setiap hari, ya, yang kita pakai setiap hari. Karena dari situ kita juga akan dari hati yang keras diubahkan menjadi hati kita itu menjadi hati yang lembut. Seperti yang Tuhan katakan, belajarlah kepada aku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Nah ini yang terus harus kita minta sama Tuhan. Tuhan berikan supaya aku itu punya yang namanya kerendahan hati. Supaya aku itu benar-benar hatinya terus dilembutkan. Nggak mau lagi ada yang namanya hati yang keras. Nah, itu yang dari bagian ini kita bisa belajar ya, yang namanya kerendahan hati. Kalau yang namanya hubungan dengan Tuhan, itu udah jelas menjadi sebuah syarat. Kalau kita nggak pernah punya yang namanya hubungan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, maka nggak pernah ada yang namanya kerendahan hati, nggak akan pernah terjadi. Bagaimana kita bisa melakukan yang namanya merendahkan diri? Bagaimana kita bisa melakukan yang namanya berdoa, mencari wajah Tuhan? Nggak akan pernah terjadi. Jadi itu yang harus kita terus kenakan. Ya. Karakter itu harus tinggal di dalam diri kita sebagai orang percaya. Karena dari karakter itulah yang terus akan membawa kita itu semakin lebih lagi. Ya, semakin lebih lagi. Nah itu yang bagian yang pertamanya ya. Yang bagian B-nya yang perlu diperhatikan selain yang hubungan dengan Tuhan, itu jelas menjadi sebuah syarat ya. Hubungan dengan Tuhan kan ya saya katakan tadi harus hubungan yang berjalan dua arah ya. Kalau hubungannya cuma satu arah nggak akan pernah ada yang namanya komunikasi. Kita nggak akan pernah tahu apa sih yang Tuhan mau ya. Nah bagian lainnya adalah tentang kekudusan ya, kekudusan. Jadi kekudusan ini juga kan sesuatu yang harus kita bangun hari lepas hari. Manusia itu selalu punya yang namanya kebebasan. Ya, ingin rasanya bebas, ingin melakukan seperti apa yang mereka mau. Ya. Nah, kadang-kadang kan penguasaan dirinya ini kan nggak bisa dikendalikan. Ya. Nggak bisa dikendalikan. Kadang-kadang nggak tahu, ini pokoknya semuanya rasanya baik buat dirinya. Nah, kalau kita nggak pernah yang saya katakan hubungan dengan Tuhan nggak pernah terjalin, semua pun akan dilabrak, semua pun akan dianggap rasanya baik. Yang dianggap tidak baiknya itu mungkin sesuatu yang jahat aja buat dalam pikiran kita. Tetapi kalau kita mungkin mulai belajar menyelidiki, ya perkataan Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Wah, hal yang jahat apa aja ya? Kemarin Bu Muti udah uraikan seperti itu, ya. Artinya kita harus mulai terus membuat satu list hal-hal yang jahat itu apa aja. Pasti banyak, ya. Banyak yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita yang kita jalani ini. Nah, ketika poin kekudusan ini saya dapat, ini kan kalau kita kembali kepada peristiwa Salomo, ya. Salomo kan bersama dengan orang-orang pilihannya itu sudah selesai membangun bait Allah. Kemudian bait Allah itu kan ditahbiskan, dikuduskan, membawa korban, persembahan untuk Tuhan. Dan Tuhan berkenan. Nah, lewat peristiwa ini apa yang bisa kita tangkap? Ya. Orang kadang-kadang masih berpikir, ingin melihat bait Allah yang megah itu, yang nyata itu benar-benar terlihat. Ya. Ingin lihat bangunannya seperti apa. Ya. Orang mungkin masih banyak yang berpikir ke arah sana. Tetapi kan kalau kita menyadari apa sih maksud dari pesan Tuhan ini? Ketika kita berbicara tentang yang namanya kekudusan. Ya. Rasul Paulus menulis di dalam 1 Korintus 3 ayat yang juga sudah terkenal, ya, ayat 16-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Itu jelas. Dan saya percaya sebagian orang pun mulai memahami, iya ya ternyata saya inilah bait Allah. Bagaimana Allah itu mau tinggal di dalam kita. Ya. Itu kan jelas. Ya. Kalau Bapak Ibu baca di dalam 2 Tawarikh 7 ayat ke 15-16-nya.
Coba kita kembali. Di situ dikatakan, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. 16. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Ini yang saya suka. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Jadi jangan salah artikan, oh berarti harus ada rumahnya ya. Nah, rumahnya itu siapa? Ya kita. Diri kita ini, tubuh kita ini. Karena kan tadi 1 Korintus 3 ayat 16, 17. Ya. Itu kan udah jelas. Bahwa kamu adalah bait Allah, bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Ya. Nah, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Ya. Itu artinya Bapak Ibu pasti rindu Tuhan itu terus tinggal di dalam kita. Tuhan itu mau tinggal di dalam kita. Jelas kita harus belajar untuk hidup di dalam kekudusan. Ya. Dan kalau nanti Bapak Ibu bisa renungkan ya di rumah 1 Korintus 6 ayat ke-19 atau dari ayat ke-12 sampai 20 ya. Itu kan perikopnya judulnya adalah nasihat terhadap percabulan. Artinya kan ada hal-hal yang mungkin selama ini masih mengikat diri orang-orang percaya. Hal-hal apa gitu. Nanti di rumah bisa renungkan. Tetapi intinya adalah hampir sama dengan 1 Korintus 3 ayat 16-17 ini ya, di ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, di atasnya itu dijelaskan hal apa ya, hal-hal yang berkaitan dengan percabulan dan lain sebagainya ya. Nah, mungkin tanpa disadari masih ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan ya, sehingga tidak terjadi yang namanya pemulihan. Nah, berbicara tentang kekudusan berarti ada banyak hal yang harus kita buang, banyak hal yang harus kita singkirkan supaya pribadi Allah itu benar-benar mau ada di dalam kita, mau tinggal di dalam kita. Artinya kita menjadi satu dengan pribadi Allah. Tapi kalau hal itu masih terus tersimpan, kita nggak akan pernah bisa berjalan beriringan bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin akan selalu bertentangan. Tuhan maunya yang ini, tapi kita maunya yang lain gitu. Ya akan selalu bertentangan. Nah disitulah ya, akan membuat diri kita yang nggak akan ngalami yang namanya pemulihan. Tapi ketika kita sadar, oh iya ya, Tuhan mau diri kita itu menjadi pribadi yang semakin terus kudus di hadapan Tuhan. Oh jelas ada hal-hal yang harus kita terus ya, kita bangun, kita buang ya, kita buang hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika kita bangun yang namanya hubungan, kita semakin peka, kita semakin tahu, oh ini nggak berkenan nih di hadapan Tuhan. Nah yang ini yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena ada pribadi Roh Kudus. Pribadi Roh Kudus yang terus mengajar, terus mengingatkan, terus memberikan alarm-alarm. Waktu kita mau melangkah terhadap sesuatu yang, wah ini kayaknya nggak berkenan nih. Ya, udah di situ kita berhenti. Nah kebanyakan kan kadang-kadang, pengen terus aja deh, langgar aja ya. Nanti biar tahu di depannya seperti apa. Nah kita nggak mau terus ada di dalam situasi seperti itu. Tapi kita mau menjadi pribadi yang lebih baik. Artinya ada level yang harus terus kita tingkatkan. Ya, level yang harus terus kita tingkatkan. Dan level itu adalah ketika kita mau datang sama Tuhan. Ketika kita mau mempunyai satu hubungan yang kita jalin semakin intim dengan Tuhan. Maka di situ akan terjadi. Ya, kekudusan itu akan datang. Kita semakin, oh iya ya, ini nih udah gak berkenan di hadapan Tuhan. Berarti saya gak boleh lakukan ini. Ya. Nah itulah yang pagi hari ini yang bisa saya perlengkapi untuk Bapak Ibu. Ya. Mari, biarlah apa yang sudah disampaikan baik oleh Bapak Gembala, rekan-rekan pengkhotbah dan juga pagi hari ini yang bisa saya bagikan, semakin terus membuat kita terus menjadi orang-orang yang semakin memahami kenapa Tuhan mau
pemulihan itu terjadi. Jelas ya, pemulihan itu adalah sesuatu yang Tuhan rindukan. Kita bisa mengalami janji-janji Tuhan yang luar biasa. Karenanya biarlah pagi hari ini Bapak Ibu kita mau terus ya menjadi orang-orang yang membangun keintiman dengan Tuhan, ya semakin lebih lagi di hadapan Tuhan, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.